Kami cuma buruh yang menghendaki pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. Pembinaan dalam pengertian yang sangat luas bukan untuk dibinasakan itu. Kami mohon dibina, berarti bukan dibinasakan. Nah, kalau ini terjadi pembinasaan, berarti kan ada naluri untuk kemudian melakukan pembelaan. Selamat pagi. Ya, habis itu langsung tutup semuanya. Ya, boleh. Baiklah, pada hari ini kami atas nama Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung bersama dengan jajaran Serikat Pekerja Transport DPC Kota Bitung hadir di tempat ini dalam rangkaian melakukan aksi damai pernyataan sikap yang pada hari ini atas instruksi daripada induk koperasi dan juga serikat pekerja yang ada di Jakarta. Untuk itu, berkenaan dengan hal tersebut, kami atas nama pengurus dan serikat pekerja mengucapkan terima kasih pada Pak KSOP dan jajarannya, Pak Kapolsek, Kapolres dan jajarannya Polsek, Dinas Tenaga Kerja yang sudah menerima kami dengan sebaik-baiknya di tempat ini untuk menerima kami dan mendengarkan aspirasi dan pernyataan sikap kami yang akan kami sampaikan. Berkenaan dari hal tersebut, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami persilakan mewakili Koperasi TKBM dan Serikat Pekerja, kami persilakan Bapak Dr. Andes Lukman Umar Lamato MSc untuk mengantar kita pada acara ini. Kami persilakan. Izinkan kami menyampaikan pengantar pada kesempatan yang pertama adalah bahwa aksi damai pada hari ini berdasarkan perintah Induk Koperasi TKBM Indonesia. Hari ini semuanya serentak di Indonesia dilaksanakan. Saya beri contoh pakai SOP, Ternate bergerak lebih banyak dengan trek-trek di mana-mana di seluruh daerah. Tetapi kami berkesimpulan pertama adalah kenapa kami aksi damai dengan cukup 25 orang dengan pertimbangan pertama. Saya dan Pak Tony ini agar diketahui punya beban sangat-sangat berat. Kami mengantarkan instruksi kesepakatan Pak Wali Kota dan Gubernur untuk mengalihkan status kelas 2 kembali menjadi kelas 1. Syarat yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan adalah Bitung harus kondusif dan damai. Itu pertimbangan pertama. Oleh karena itu ketika teman-teman kemarin pada rapat tanggal 30 justru menghendaki kita turun frontal hari ini. Kalau 869 anggota plus dengan segala macam serikat pekerja kurang 3.000. Tetapi apa yang bakal terjadi ketika diliput secara nasional, kita akan merugi dari keinginan kita mengembalikan Pelabuhan Bitung dari kelas 2 kembali kepada kelas 1. Ini yang pertama jadi pertimbangan. Oleh karena itu, kami kemudian pada tanggal 30 kemarin menyimpulkan kita cukup membentuk tim 25 orang sebagai perwakilan kami untuk menyampaikan aspirasi kepada KSOP. Kenapa? Karena Pak KSOP adalah perwakilan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Daerah yang kami harapkan dapat menyampaikan aspirasi ini bahwa apabila nanti aksi damai yang kami coba buat hari ini yang pernyataan tidak diindahkan oleh pihak pemerintah, maka dengan sangat menyesal terpaksa 3.000 orang kami akan turun pada fase yang kedua. Ini yang perlu kami garis bawahi dan mudah-mudahan bahwa apa yang kita lakukan dengan aksi damai ini dengan mempertimbangkan sifat yang sangat kondusif, di mana ini adalah tempat kita hidup, tempat kita makan di pelabuhan, perlu kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya sebagai ketua tim asistensi nasional yang ada di Bitung justru menghendaki di daerah lain silakan, tapi kalau di Bitung kita jaga kondisinya. Nah, kondisi ini juga yang kami harapkan dapat diapresiasi oleh Pak RSUD
dan teman-teman agar memiliki nilai tambah dalam hal memberikan nilai terhadap aksi damai kita pada hari ini. Yang berikut adalah yang kami hanya sekedar untuk mengingatkan kembali pada Pak SOP dan jajarannya bahwa yang juga akan memicu kondisi yang tidak kondusif itu adalah kemarin itu dalam pembicaraan terkait persoalan tim tarik. Tim tarik yang sudah 3 tahun dibentuk, kemudian yang di cabang juga sudah sekitar 2 tahun tidak pernah selesai. Melalui aksi damai ini, kami sangat mengharapkan untuk segera diselesaikan. Karena pertimbangannya Pelabuhan Makassar itu sudah selesai ditandatangani. Yang notabene General Manager Makassar Newport itu adalah mantan General Manager dari itu. Juga Pak Dame juga dari cabang itu. Kemudian Pak Al-Kabrian. Pertanyaan teman-teman kami yang ada di Serikat, kenapa Makassar sudah selesai? Kenapa Bitung bertahun-tahun tidak pernah selesai? Yang kami khawatirkan bahwa ketika ini digosok, dibakar, digoreng dan lain sebagainya akan melahirkan sesuatu yang tidak baik bagi kondisi Pelabuhan Bitung yang saya katakan tadi. Kita sedang berusaha tinggal menunggu waktu. Kementerian akan menetapkan kembali Bitung menjadi kelas 1 di wilayah timur Indonesia. Saya kira ini pakai SOP pengantar kami. Kami berharap bahwa aksi damai yang kami lakukan hari ini akan melahirkan dampak yang lebih baik ke depan. Terima kasih Pak Ketua Pak Kawiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Sejahtera Pelabuhan Bitung dengan ini menyampaikan pernyataan sikap kami. 1. Menolak pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan. 2. Menolak pengalihan TKBM ke Badan Usaha Pelabuhan perusahaan bongkar muat. 3. Menolak tuduhan bahwa koperasi TKBM sebagai penyebab biaya tinggi di pelabuhan. 4. Mempertahankan koperasi TKBM sebagai wadah pengelola TKBM di pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, pasal 29 dan 30. 5. Mendukung pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional di kawasan pelabuhan melalui program nasional logistik ekosistem. 6. Koperasi TKBM Pelabuhan siap mereformasi sistem dan tata kelola menuju koperasi yang modern, akuntabel, dan transparan serta profesional dalam melayani aktivitas bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Bitung, 31 Januari 2022. Pengurus Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung, Ketua Haji Mas Kutur Tompo sudah bertanda. Sekretaris Tony Yunus SE sudah bertanda. Terima kasih. Semua berdiri. Maju terus! Maju terus! Maju terus! Maju terus! Maju terus! Maju terus! Terima kasih memberikan arahan dan bimbingan kepada kami sebagai anggota Koperasi TKBM dan juga serikat pekerja yang ada di Pelabuhan Bitung. Kami persilakan Pak Febri untuk memberikan. Rekan sekalian yang kami hormati, Kapolres Bitung dan juga Pusat dari Nakar Pak Ketua TKBM beserta jajaran dan serikat pekerja beserta jajaran serta pengelola sekalian yang hadir di dalam ruangan ini. Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena orang masih sehat-sehat sehingga masih bisa berkumpul di ruangan ini walaupun dengan protokol kesehatan. Intinya pada hari ini kami sebagai pembina tentunya sangat berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan oleh TKBM dan serikat pekerja dalam rangka menyampaikan aspirasi
terkait dengan pencabutan SKB 2 dirjen dan 1 deputi tentang organisasi TKBM salah satunya, di mana TKBM itu berperan penting dalam suatu pelabuhan. Apa yang disampaikan oleh Pak Tony dengan Pak Lima itu terkait dengan bahwa beliau berdua ini merupakan staf ahli yang sangat berperan penting dalam peningkatan kelas pelabuhan, itu sangat nyata dan benar. Terbukti dengan terbitnya surat dari Wali Kota Bitung yang kurang lebih 10 tahun kami dari KSOP itu menunggu dalam rangka revisi rencana induk pelabuhan untuk peningkatan kegiatan bongkar muat kontainer. Itu sangat lama dan kami sangat nantikan. Jadi sekali lagi terima kasih buat staf khususnya Pak Wali Kota yang sangat berperan penting bagi peningkatan status pelabuhan di Pelabuhan Bitung ini. Mungkin ada beberapa arahan yang sudah disampaikan terkait dengan aksi damai ini. Aksi damai ini memang secara garis besar kami dari kantor KSOP sudah diberikan pemberitahuan oleh Pak Tony terkait aksi damai ini dan sikap-sikap apa saja. Dan ini memang merupakan sudah menjadi agenda nasional terkait penolakan pencabutan SKB 2. Nah, ini ada beberapa pointer yang kami sampaikan yang diberikan oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut yang membidangi terkait dengan TKBM ini. Yang pertama, satu, SKB 2 dirjen dan 1 deputi adalah SKB melibatkan 3 kementerian, bukan hanya Kementerian Perhubungan. Yang kedua, progres terkait hal tersebut sekarang berada di Setengah PK, garing sekap. Kemenhub tidak pada posisi pembuat garing penandatanganan kebijakan. Yang ketiga, buruh garing tenaga kerja bongkar muat yang sudah bekerja sebagai TKBM tidak perlu khawatir, tidak akan diganti oleh TKBM baru. Dan yang keempat, Kemenhub menghendaki kegiatan bongkar muat di pelabuhan tetap dapat berjalan lancar dan kondusif. Itu 4 poin terpenting yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut melalui pesan grup kami di pimpinan. Jadi pada intinya Kemenhub tidak melakukan perubahan ini sebenarnya. Tapi mungkin kami tidak tahu apakah ini dari mana dorongannya sehingga pencabutan ini diwacanakan. Jadi sepertinya ini masih wacana terkait dengan pencabutan. Namun kami juga berharap mungkin kalau kedepannya tergantung dari pimpinan-pimpinan kami. Kami hanya menyampaikan apa yang sudah menjadi poin terpenting yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut sebagai pimpinan. Itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang nanti terkait dengan permohonan ini kami akan menjawab langsung ke beliau. Sudah pernah merasakan. Jadi pada Impres 4 tahun 85 itu kami pernah diberlaku kembali pada perusahaan BBM. Itu hidup kami itu yang namanya si perusahaan kan dia mengejar profit. Perusahaan mengejar profit, menyangkut kesejahteraan daripada TKBM itu tidak ada. Kami sudah pernah rasakan. Tapi kalau koperasi TKBM sifatnya koperasi dari dan oleh untuk anggota. Jadi hasilnya itu dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka. Itu yang paling inti. Kemudian kami juga di sisi lain kami hanya menerima upah sesuai dengan hasil keinginan mereka. Jadi itu yang sangat mendasar. Tapi kami kalau koperasi TKBM yang mengelola langsung dikembalikan kepada anggota,
semua kemauan daripada anggota menyusun dalam satu rapat anggota tahunan, kemudian kita laksanakan sesuai dengan apa menjadi keinginan anggota. Itu masalah. Penolakan SKB 3 Menteri ini serentak, Pak? Serentak seluruh Indonesia. Ini ada Pak Ketua Tim Eksistensi daripada penolakan. Ini Pak Lukman Namato. Kami berdua stay di Kota Bitung karena dalam rangkaian tadi sudah disampaikan kami tetap menjaga kondusif Pelabuhan Bitung, Kota Bitung, karena kami mengusahakan pelabuhan itu peningkatan kelas dari kelas 2 menjadi kelas 1. Itu adalah agenda kami baik dengan Pak Wali Kota dan juga dengan Pak Gubernur. Ini langsung ada langsung dari Pak Ketua Eksistensi. Kami sudah mengatakan bahwa kami mempertahankan jangan dicabutnya SKB 2 Dirjen 1 Deputi terkait persoalan nasib keluarga besar TKBM se-Indonesia yang terdaftar 110 pelabuhan se-Indonesia. Nah, ketika ini dipaksakan untuk dicabut berarti ada permasalahan. Oleh karena itu, ini wacana pencabutan sementara jalan, kita mencoba untuk menyampaikan pendapat kita, menyampaikan aspirasi kita agar ini jangan dicabut. Kenapa jangan dicabut? Yang sudah disampaikan tadi bahwa nasib dari koperasi TKBM untuk kepentingan anggota. Contoh konkretnya seperti ini. Anggota kita di sini ada 869, ditambah dengan anak 2 dan 1 istri juga 3.000 sekian orang yang menggantungkan kehidupan pada koperasi TKBM. Ketika ini dicabut dan pengalihan pengelolaannya kepada BUP dan BBM, ini akan bermasalah seperti yang disampaikan Pak Tony Yunus tadi. Kemarin ketika Inpres 485 dilakukan, kita mengalami kondisi yang kurang bagus di setiap pelabuhan itu. Nah, kita tidak mau ini terjadi untuk yang kedua kali. Oleh karena itu, ketika ini tetap tidak diperhatikan atau diabaikan, kami yakin dan percaya akan terjadi gangguan secara nasional, dan itu kemungkinan yang tidak dikehendaki oleh pemerintah. Saya katakan tadi pada saat pertemuan, kenapa kami di Bitung kemarin tanggal 30 memutuskan kita bergerak cukup 25 orang. Karena saya dengan Pak Tony ini punya beban untuk meningkatkan kelas Pelabuhan Bitung dari kelas 2 menjadi kelas 1. Kalau terjadi kondisi yang tidak kondusif hari ini akan mempengaruhi keputusan pemerintah terkait peningkatan kelas. Oleh karena itu, dengan 25 orang saya anggap ini sangat kondusif untuk menyampaikan aspirasi. Artinya aspirasi itu tidak perlu ribuan orang. 20 orang, 10 orang, mungkin saja 5 orang itu sudah cukup menyampaikan aspirasi. Tapi kalau kita mendatangkan manusia banyak kemudian bermasalah, terkait persoalan peningkatan kelas ini juga bermasalah begitu. Karena itu yang kita perhatikan. Kalau dicabut, seluruh Indonesia pasti bergerak. Saya beri contoh misalnya Sorong itu berikan atensi. Kalau nanti dicabut maka pelabuhan Sorong akan dibakar. Ya kita tidak sama dengan pelabuhan Sorong. Kita menyampaikan aspirasi seperti ini, aksi damai. 6 sikap itu kita sudah sampaikan. Dan intinya ketika itu tidak diperhatikan berarti ada pergerakan berikut yang akan terjadi. Kan gitu. Artinya gini, kesimpulannya kami cuma buruh yang menghendaki pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. Pembinaan dalam pengertian yang sangat luas bukan untuk dibinasakan gitu. Kami mohon dibina, berarti bukan dibinasakan. Nah, kalau ini terjadi pembinasaan berarti kan ada naluri untuk kemudian melakukan pembelaan. Nah, ini berulang kali kami sampaikan berarti bahwa ketika kita dizolimi maka secara otomatis anggota ini akan melakukan tindakan. Tapi kami sebagai pimpinan berusaha jangan sampai itu terjadi. Contoh hari ini daerah lain bergerak dengan ribuan orang pakai truk, kita dengan cukup 25 orang. Ini bukti bahwa kami sangat konsisten dengan bagaimana mempertahankan Bitung dalam kondisi yang baik.